Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Fadilah, NIM 22381092096, Prodi BKPI kelas C, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya semester 5. Di mana kali ini saya ditugaskan oleh Ibu dosen Ana Anissa MPD, pengampu mata kuliah bimbingan konseling sebaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang BK sebaya, syarat konselor sebaya, bagaimana cara rekrutmen konselor sebaya dan pelatihan mereka. BK sebaya atau bimbingan konseling sebaya adalah suatu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh seorang siswa atau disebut konselor sebaya kepada siswa lainnya yang disebut konseli sebaya. Dalam sistem ini, siswa yang bertindak sebagai konselor telah mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu teman sebayanya dalam menghadapi berbagai masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir, seperti itu. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa remaja seringkali lebih nyaman berbagi masalah kepada teman sebayanya dibanding dengan orang dewasa. BK sebaya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang suportif di mana siswa dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Lalu yang kedua, syarat atau karakter yang harus dimiliki konselor sebaya. Seorang konselor sebaya harus memiliki beberapa karakter atau kualifikasi penting, diantaranya yaitu empati. Mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Konselor sebaya harus bisa menempatkan diri dalam posisi temannya, memahami perasaan dan pengalaman mereka tanpa harus mengalaminya sendiri. Ini memungkinkan konselor untuk memberikan dukungan emosional yang tepat dan membuat konselor merasa mengerti. Lalu yang kedua, keterampilan komunikasi yang baik, dapat mendengarkan aktif dan berkomunikasi secara efektif. Di mana konselor sebaya harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela dan dapat menginterpretasikan apa yang dikatakan konseli. Mereka juga harus bisa menyampaikan pikiran dan saran mereka dengan jelas dan persuasif. Lalu yang ketiga, kematangan emosi. Mampu mengelola emosi diri sendiri dan tidak mudah terpancing secara emosional. Konselor sebaya harus bisa mengendalikan emosi mereka sendiri, terutama dalam situasi yang menegangkan. Mereka tidak boleh mudah marah, sedih, dan frustasi. Yang keempat, dapat dipercaya. Mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh konseli. Konselor sebaya harus bisa menjaga rahasia dan informasi pribadi yang dibagikan oleh konseli. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan membangun konseli akan mereka merasa aman untuk berbagi masalah mereka. Lalu yang kelima, sikap non-judgmental. Tidak menghakimi atau mengkritik konseli. Konselor sebaya harus bisa menerima konseli apa adanya tanpa menghakimi pilihan atau tindakan mereka. Mereka harus bisa memberikan dukungan tanpa mengkritik atau menyalahkan konseli. Yang keenam, motivasi untuk membantu. Memiliki keinginan untuk tulus dan membantu teman sebayanya. Konselor sebaya harus memiliki dorongan internal berdasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan pribadi. Lalu yang ketujuh, prestasi akademik yang baik. Umumnya, memiliki nilai yang cukup baik di sekolah. Konselor sebaya biasanya diharapkan memiliki prestasi akademik yang baik. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mengelola waktu dengan baik, disiplin, dan mendapatkan contoh dan menjadi contoh bagi teman-temannya dalam hal akademik. Lalu yang kedelapan, kepemimpinan. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dihormati oleh teman-temannya. Konselor sebaya harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasikan orang lain secara positif. Mereka harus dihormati oleh teman-temannya karena integritas dan karakter mereka, sehingga saran dan bimbingan mereka lebih mungkin untuk didengarkan dan diikuti. Lalu yang kesembilan, kemampuan problem solving. Dapat membantu menganalisis masalah dan mencari solusi. Konselor sebaya harus bisa membantu konseli mengidentifikasi akar masalah mereka dan berpikir kreatif untuk menentukan solusi. Mereka juga harus bisa memandu konseli melalui proses pemecahan masalah tanpa memberikan jadwal langsung. Lalu yang ke-10 terakhir, pengetahuan tentang sumber daya. Memahami berbagai sumber daya bantuan tersedia di sekolah atau komunitas, konselor sebaya harus mengetahui berbagai layanan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu siswa, baik di sekolah maupun di komunitas. Lalu yang ketiga, rekrutmen konselor sebaya.
Proses rekrutmen konselor sebaya biasanya melibatkan beberapa tahap, yaitu 1. Menginformasikan tentang program BK Sebaya kepada seluruh siswa. 2. Siswa dapat menominasikan diri sendiri atau dinominasikan oleh guru atau teman. Lalu yang ketiga, memeriksa kualifikasi dasar seperti nilai akademik atau catatan perilaku. Yang keempat, melakukan wawancara untuk menilai motivasi, kematangan, dan keterampilan komunikasi calon konselor. Lalu yang kelima, memberikan tes untuk mengukur empati, kestabilan emosi, dan kemampuan problem solving. Lalu yang keenam, meminta pendapat dari guru-guru yang mengenal calon konselor. Yang ketujuh, mendapatkan izin dari orang tua calon konselor sebaya. Yang kedelapan, memilih kandidat terbaik berdasarkan semua kriteria yang di atas. Yang kesembilan, memberikan pengenalan awal tentang peran dan tanggung jawab konselor sebaya. Yang keempat, pelatihan konselor sebaya. Setelah terpilih, konselor sebaya harus menjalani pelatihan komprehensif yang biasanya mencakup 1. Pengetahuan konsep dasar BK Sebaya, yaitu mencakup filosofi, tujuan, dan batasan-batasan peran. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu teknik mendengarkan aktif, empati, dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, teknik konseling dasar, yaitu dengan pendekatan person-centered, teknik bertanya, dan refleksi perasaan. Yang keempat, penanganan kritis, mengenali tanda-tanda krisis, dan prosedur rujukan. Yang kelima, etika konseling, menjaga kerahasiaan dan batasan profesional. Yang keenam, mengetahui tentang isu-isu remaja seperti bullying, tekanan akademik, masalah keluarga, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, role playing, praktik konseling melalui simulasi berbagai skenario. Yang kedelapan, manajemen diri, mengelola stres dan mencegah burnout. Kesembilan, dokumentasi, cara mencatat konsesi konseling dengan benar. Yang ke-10, supervisi, memahami pentingnya supervisi dan cara berkonsultasi dengan benar dengan konselor profesional. Yang ke-11, evaluasi dan umpan balik, teknik mengevaluasi efektivitas konseling dan menerima umpan balik. Sehingga pelatihan ini biasanya dilakukan secara intensif selama beberapa hari atau minggu dan diikuti dengan sesi-sesi reservoir secara berkala. Konselor sebaya juga biasanya mendapatkan supervisi rutin dan dari konselor profesional selama mereka aktif dalam program. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.